Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, saudara-saudara, Jemaat Gereja Peniel dan juga Gereja Anugerah Kemendung. Dalam berkat Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam program Gemar ini di pagi ini, di tahun yang baru 2025. Begitu besar kasih-Nya, Dia telah menghantarkan kita di tahun yang baru ini. Begitu juga berkat-Nya pada pagi hari ini dititipkan lewat program Gemar melalui kitab Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sebab sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Sebuah perenungan firman Tuhan yang begitu cukup kembali bisa memberkati kita pada pagi hari ini, di mana kembali lagi kita diingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan telah menerima mandat, telah menerima perintah, telah mendapatkan misi dari Tuhan sejak ketika Tuhan telah mati di kayu salib dan Dia telah memberikan Roh Kudus-Nya dengan tujuan di mana akan mendampingi kita yang punya misi, yaitu adalah memenangkan kerajaan surga, mengumpulkan jiwa menjadi berkat buat lingkungan kita, buat saudara kita, buat keluarga kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun dalam tugasnya tersebut, Tuhan juga selalu mengingatkan, selain di mana kita punya tugas-tugas di mana kita membawa jiwa-jiwa bagi Dia, tapi di awal sebelum kita menjalankan tugas tersebut ada pesan di mana jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, ini menjadi sebuah poin yang cukup penting yang coba saya dalami pada hari ini, di mana kita di sini sudah mendapatkan berkat kasih karunia. Salah satunya adalah damai sejahtera. Misinya juga sudah jelas yang tadi, di mana kita membawa jiwa, membawa dunia ini, membawa bumi ini kembali lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi ada kunci di awal yang harus kita jalankan, yang harus kita bereskan terlebih dahulu. Bukan dengan dunia ini, bukan dengan bumi ini, tetapi dengan diri kita sendiri, yaitu di mana kita harus mampu mengampuni kesalahan orang lain yang mungkin bersalah kepada kita, yang mengganjal kita. Karena itu menjadi sebuah hambatan di mana kita akan jadi berkat buat dunia ini, buat bumi ini, buat lingkungan kita. Dan ini menjadi sebuah poin yang saya rasa cukup berat, terutama buat diri saya pribadi, di mana saya mungkin punya lingkungan, punya sesama di sekitar yang ya normalnya dunia ini tidak ada yang ideal, tidak ada yang akan 100% seperti yang kita inginkan. Yang sudah normalnya dunia ya pasti ada yang cocok, ada yang tidak cocok, ada yang sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan ekspektasi kita, ada juga yang tidak sesuai, ada yang menyenangkan hati kita juga, tetapi sudah jelas ada yang menyakitkan hati kita, yang membuat kita cukup sedih, begitu ya Bapak Ibu. Sangatlah normal kita temui dalam setiap lingkungan, dalam setiap kegiatan sosial. Tetapi kembali lagi ketika kita mengingat tugas yang kita emban, di mana kita dipilih Tuhan, di mana kita punya tanggung jawab untuk mewartakan kerajaan surganya, menjadi berkat, menjadi contoh. Kembali lagi kita punya misi pertama, yaitu untuk membereskan diri kita sendiri, di mana kita bisa mengampuni saudara kita bisa mengampuni sesama kita. Karena itu, di sanalah kita bisa juga diampuni. Itu kunci yang pertama, dan kita baru bisa menjalankan misi yang Tuhan titipkan kepada kita.
Ini menjadi suatu hal di mana saya sendiri untuk mengatakan hal ini juga sangat menjadi teguran buat diri saya, karena saya masih belum bisa berhasil mengampuni orang-orang di sekitar saya secara 100%. Tetapi itu menjadi sebuah teguran dan menjadi juga sebuah pertanyaan buat diri saya, jadi tantangan buat diri saya. Kalau memang saya mau jadi berkat, kalau memang saya mau menjalankan misi yang Tuhan titipkan, dan kalau juga saya mau terima damai sejahtera yang Tuhan sediakan buat saya, ya mau tidak mau saya juga harus mengampuni. Karena ketika saya urut-urut lagi, ya damai sejahtera itu saya dapatkan ketika saya bisa mengampuni orang lain. Ketika saya sudah bisa berdamai dengan orang lain, bisa berdamai juga dengan sesama, bisa berdamai juga dengan rekan. Nah, ini menjadi sebuah perenungan buat saya, mungkin juga bisa jadi perenungan buat kita bersama pagi hari ini, di mana salah satunya sebelum kita masuk dalam pelayanan, sebelum kita juga berkecimpung dalam tugas dan misi kita memuliakan nama Tuhan, ada satu poin di mana kita juga harus membereskan diri kita terlebih dahulu, mengampuni sesama, mampu merendahkan diri, mampu kembali berdamai dengan lingkungan sekitar kita, dengan kondisi, dengan apa yang kita hadapi. Di situ jelas kita akan mendapatkan damai sejahtera itu sendiri, dan kita sudah layak untuk menjadi anak-anak Tuhan, mewartakan firman-Nya, mewartakan kerajaan-Nya. Ini menjadi sebuah hal yang cukup jadi kunci yang penting, yang juga jadi peringatan secara khusus buat diri saya sendiri, di mana mengampuni sudah menjadi PR utama yang harus kita selesaikan bersama-sama. Ya, cukup mungkin buat kita yang punya ego yang cukup tinggi ya, termasuk saya, kita jadi saya dan Bapak Ibu mungkin salah satunya yang punya ego cukup tinggi juga, mungkin juga punya rasa percaya diri yang cukup tinggi. Saya akui bahwa mengampuni juga tidak begitu mudah, begitu ya Bapak Ibu. Mungkin secara kerugian atau apapun itu sudah lewat, dan mungkin kalau masalah ukuran materi mungkin kita sudah ikhlas, begitu ya, kalau misalnya mungkin ada sesuatu yang masih mengganjal. Tetapi ketika ada mungkin juga sesuatu yang masih mengganjal, yaitu akan selamanya juga menghambat kita dalam bertumbuh, menghambat kita untuk juga menerima berkat Tuhan yang selanjutnya, menikmati rencana Tuhan dan harapan Tuhan yang selanjutnya, di mana Tuhan sendiri juga sudah menyediakan masa depan yang begitu cerah buat kita di Yeremia 29. Nah, ini menjadi sebuah mungkin perenungan kita di hari-hari ini. Apakah kita di tahun yang baru ini sudah selesai dengan apa yang kita hadapi mungkin di 2024? Apakah kita sudah siap menjadi tentaranya Kristus, sudah siap menjadi lilinnya Kristus, sudah menjadi obor bahkan, kalau kita sudah selesai juga mengampuni sesama kita? Puji Tuhan, sebuah pesan singkat yang mungkin bisa membuat kita semakin dalam lagi mendalami firman Tuhan dan juga mendalami misi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita tutup gemar kita pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami nikmati hingga pagi ini Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan, kami sudah 11 hari menikmati tahun yang baru, di tahun 2025. Terima kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang tiada taranya berhenti kami nikmati Tuhan setiap hari Tuhan. Terima kasih juga buat damai sejahtera yang Kau sediakan buat kami. Tuhan, hari ini kami mau sama-sama belajar di mana kami mau Tuhan menjalankan misi yang Kau sediakan, di mana Kau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi pewarta kerajaan Allah Tuhan. Tapi kami juga mau Tuhan mengawali semuanya Tuhan dengan mengampuni Tuhan. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami Bapa, supaya kami Tuhan mampu mengampuni Tuhan, mampu memberikan maaf Tuhan, mampu memberikan pengampunan Tuhan buat sesama kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami boleh menikmati Tuhan damai sejahtera yang Kau berikan. Kami terus boleh bertumbuh, kami boleh terus berkembang Tuhan, dan kami juga terus boleh berbuah Tuhan untuk kemuliaan Nama. Terima
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan kegiatan kami, usaha kami selama sehari ini dan hari-hari ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.